Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 13 Telaah Kurikulum yang beranggotakan saya sendiri Selvi Damayanti dan rekan saya Anis Konaah. Yang berjudul Kurikulum Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Solutif. Untuk pembaca yang pertama, saya serahkan kepada Saudari Anis Konaah, dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi pada hari ini. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian kreativitas. Kreativitas memiliki arti kemampuan untuk mencipta, daya cipta. Kreativitas adalah sebuah karya yang harmonis dalam pembelajaran yang berdasarkan 3 aspek, yaitu cipta, rasa, dan karsa yang akan menghasilkan sesuatu yang baru agar dapat meningkatkan dan menanamkan percaya diri siswa agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Seorang pendidik yang mempunyai kreativitas bisa mengajak muridnya untuk berkreativitas dalam proses belajar. Kreativitas dapat diperoleh dengan kegiatan yang mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dan melontarkan gagasan atau ide dalam memberikan argumen. Potensi kreativitas sangat penting dimiliki oleh setiap anak. Setiap anak memiliki ciri-ciri. Misalnya, rasa ingin tahu yang besar, senang bertanya, berimajinasi yang tinggi, berani menghadapi resiko, dapat memberi gagasan atau idenya, atau senang akan hal yang belum diketahuinya, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, faktor orang tua, guru, atau temannya di sekolah dan lingkungan tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi perkembangan kreativitasnya. Selanjutnya, ada 2 hal yang disempurnakan dalam kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan lebih menitikberatkan pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, standar proses melalui pengembangan tematik integratif, SD atau MI, mata pelajaran SMP atau MTS, mata pelajaran wajib dan pilihan, SMA atau MA, dan mata pelajaran wajib, pilihan, dan vokasi SMK. Kedua hal itu terkait erat dengan persoalan iklim kreativitas para guru di sekolah. Selanjutnya, kurikulum berbasis kreativitas. Beberapa kreativitas para guru belum terwujud secara baik dari segi pembelajaran di kelas. Umumnya, para guru memulai pembelajaran dengan metode ceramah. Selama 1-2 jam, para guru mengajar di kelas. Selama itu pula, guru berceramah. Suasana pembelajaran di kelas tersebut akan terasa bosan, kaku, dan siswa sulit memahami isi materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya karena sudah merasa bosan. Karena itu, posisi siswa sebagai objek pendidikan, maka penilaian guru sebatas mengukur kompetensi pengetahuan atau kognitif semata. Padahal, 2 kompetensi lainnya, yakni kompetensi sikap dan keterampilan, tetap penting digunakan dalam menentukan standar penilaian. Ada beberapa usulan agar kurikulum dapat menumbuhkan kreativitas pada guru dan siswa, yaitu sebagai berikut. Pihak pimpinan sekolah atau madrasah perlu mendorong para gurunya untuk berpikir dan bertindak kreatif, terutama yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Misalnya, adanya kewajiban para guru melaksanakan penelitian tindakan di kelas per semester. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum tersebut didukung oleh peran aktif dan kreativitas siswa, baik dalam kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler. Harapannya, peran aktif dan kreatif siswa yang didukung oleh orang tua dapat mengarahkan mereka dalam memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Selvi Damayanti. Pengertian inovasi kurikulum.
Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Sesuatu yang baru itu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Macam-macam inovasi kurikulum, yaitu ada 3. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar, mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini tujuannya memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan, di mana mereka tinggal, mandiri, dan bekal keterampilan. Karakteristik kurikulum berpusat kepada masyarakat ditinjau segi pembelajaran, baik berorientasi, metode, sumber belajar, strategi pembelajaran berpusat kepada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa akan mendatang. Inovasi berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara sebagai mata pembelajaran dan menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Pengertian solutif. Solutif merupakan salah satu nilai yang diperlukan untuk mendukung menilai inovatif dalam menciptakan suatu karya, dan untuk menumbuhkan nilai solatif merupakan suatu omong kosong apabila tidak memiliki rasa empati dan responsif terhadap permasalahan di masyarakat. Pendidikan merupakan suatu tempat untuk mencapai kewajiban bagi seluruh umat manusia. Pendidikan mampu melahirkan hal-hal inovatif, kreatif, dan mendapati setiap zaman. Sebagai pendidikan, baik dosen maupun guru adalah panutan untuk mahasiswa atau siswanya. Guru dan dosen merupakan tempat bertanya siswa. Selain bertanya, siswa biasanya juga menjadi seorang dosen atau guru tersebut menjadi tempat memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, menjadi seorang pendidik diharuskan memiliki cara berpikir dan bertindak yang solutif. Berpikir secara solutif. Membahas tentang berpikir solutif pasti berkaitan dengan suatu masalah. Di C.V.M. Hossain, seorang psikolog, menyatakan bahwa berpikir dan bertindak solutif adalah langkah yang tepat saat ingin menyelesaikan suatu masalah. Berpikir solutif juga berarti mencari dan menentukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dalam proses berpikir solutif ada beberapa tahapan agar suatu masalah dapat terselesaikan. Tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu merasakan suatu masalah muncul, maka seharusnya akan muncul pula rasa untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk tersebut dan mencari jalan keluarnya. Tahap yang kedua yaitu memahami masalah. Setelah merasakan adanya masalah, maka langkah selanjutnya menganalisis masalah tersebut. Penyebab suatu masalah muncul, apakah termasuk masalah yang mudah atau masalah yang ekstrim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.